warahmatullahi wabarakatuh. Gelap. Alhamdulillah. Pertama dan utama sekali memanjatkan puji kepada Allah yang mana berkat rahmat dan karunia. Insyaallah pada malam hari ini, malam yang ke-26, kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul dengan Allah ini dalam melaksanakan fardu isya secara berjamaah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan tausiah dan salat tarawih serta witir secara berjamaah. Selawat dan salam adalah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan bermanfaat dan amin amin. Baik Bapak-bapak, insyaallah Ustaz kita sudah hadir pada malam hari ini, yaitu Bapak Rahman Irwadi Hasibuan SPD. Insyaallah terima kasih Pak Ustaz telah berhadir di masjid kita. Sebelum Ustaz memberikan ceramah yang untuk membuka Ramadan untuk tadarus, yaitu Bapak Amidin dari Mutmainah Alimah, untuk sahur Bapak Anwar Sadat, sedangkan untuk berbuka yaitu Bapak Ngadirin dan Bapak Gatot Ismati. Demikian yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ustaz. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan infak. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita bersyukur kembali di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan kasih sayang yang masih Allah memperdayakan kepada kita bersama. Allah titipkan kita iman dan keislaman, Allah titipkan kita kesehatan dan kesempatan, dan alhamdulillah juga kita mampu mempergunakan nikmat dan amanah Allah itu dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qubtul qalbi indallah, menghadirkan hati mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Latifatul qalbil insan, gerakan hati manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah niatmu, perbaikilah tujuan ibadahmu, sebab segala amal itu kata Allah tergantung pada niatnya. An-niyatu fil qalbi, niat itu adalah di dalam hati. Mari kita bersama kembali memperbaharui segala niat amal ibadah yang akan kita kerjakan. Semoga itu akan bernilai kebaikan di sisi Allah. Amin. Allahumma amin.
Salawat beriring salam kita sampaikan ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nantinya syafaat beliau lah yang kita harapkan di kemudian hari kelak, di hari yang senantiasa mengingatkan kepada kita yaumul qiyamah, hari berkumpulnya manusia setelah berakhir di alam barzakh. Kemudian wa yaumul hisab, mulainya akan dihitung amal ibadah kita selama hidup di dunia ini. Wa yaumul mizan, mulainya adalah ditimbang, diukur lebih banyak kebaikan atau keburukankah yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Wa yaumus sirat, dan mulailah manusia itu diproses dalam titian pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya untuk menentukan posisi kita dalam pandangan Allah, menjadi orang imankah kita atau sebaliknya menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah. Alangkah beruntungnya orang yang telah beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah sediakan adalah tempat khusus dan paling utama bagi mereka. Dan bagi mereka yang tidak iman dan takwa kepada Allah, Allah juga khususkan bagi tempat mereka yang disebut adalah surga dan nerakanya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita senantiasa berserah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah Ramadan kita malam ini kiat meraih Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 terakhir daripada Ramadan ini akan membuktikan adalah di antara kita bersama. Siapa di antara kita yang benar-benar yang Allah panggil la'allakum tattaqun, agar kita menjadi benar-benar orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu mungkin sejalan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, sebab kehidupan di dunia ini Allah berikan kepada kita hanya untuk menentukan manusianya itu seperti apa bekal amal kebaikannya di dunia, agar dia dapat mempersiapkan diri menuju kampung akhirat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang waktu, kesempatan bagi kita bersama. Untuk apa? Untuk beramal ibadah kepada Allah, beramal ibadah kepada Allah, berubudiyah kepada Allah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa kata Imam Al-Ghazali? Untuk bekal perjalananmu menuju kampung akhirat. Berarti hidup kita di dunia ini hanya sebatas transit, istirahat sejenak, mencari amal kebaikan, bekal kebutuhan yang akan kita butuhkan nantinya menuju perjalanan akhirat. Mayyasrahu yahsudu, apa yang kita tanam maka itulah yang akan kita petik. Apa yang sudah kita kerjakan maka itulah yang akan kita hasilkan. Tidak dipandang kebaikan ia atau keburukan, yang jelas apa yang kamu perbuat itu yang akan kamu ambil. Jadi pertanyaan bagi kita, kesempatan bagi kita bersama 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan ini, yakni di mana kita bisa memanfaatkan waktu ini meraih Lailatul Qadar.
Apa ia Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah satu malam yang disebut oleh Allah lebih baik adalah daripada 1000. Bermakna kita di 10 terakhir Ramadan ini agar kita adalah membedakan hari-hari ibadah kita kepada Allah selain daripada hari biasa. Memperbanyaknya adalah kita singgah di rumah ibadah Allah dengan tujuan adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah zahiriyah, ibadah jasmaniyah, apa yang bisa kita perbanyak di 10 terakhir Ramadan agar kita dapat meraih daripada Lailatul Qadar, maka memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa harus dengan Al-Qur'an? Disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya oleh Allah. Al-jannatul mustaqatu ila arba'atin nafar. Ada 4 macam manusia yang langsung dirindukan surganya oleh Allah. Mau enggak kita dirindukan oleh surga? Bukankah itu tujuan kita Allah berikan hidup di dunia? Hanya untuk mempersiapkan meraih dengan fasilitas yang sudah disempurnakan, disediakan oleh Allah. Maka dengan mengisi 10 terakhir untuk meraih Lailatul Qadar, memperbanyak kita adalah membaca Al-Qur'an. Talilul Qur'an. Orang yang mau membaca Al-Qur'an adalah dia akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak zikir dengan mengingat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir apa saja yang dapat kita lantunkan, maka lantunkanlah zikir tersebut. Bila itu bermakna baik, maka kita harus kerjakan. Kemudian zikir jasmaniyah memperbanyak adalah memberi di akhir daripada 10 Ramadan ini agar kita adalah menandakan hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat Allah. Kemudian secara jasmaniyah apa yang bisa kita perbuat? Bukankah sujud dan ruku'mu itu salah satu pertanda bagi dirimu adalah kita ini sedang bersyukur kepada Allah. Kita memenuhi panggilan Allah, maka kita mengerjakan ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah, menandakan diri kita adalah sedang bersyukur kepada Allah. Bapak itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah untuk meraih daripada malam Lailatul Qadar tersebut, maka kita memperbanyak menghabiskan waktu di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Akhiru Lailatul Qadar fil witri min asra aw akhiri min Ramadan. Maka 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan kita memperbanyak adalah menghabiskan waktu di rumah ibadahnya Allah. Baik ia berzikir kepada Allah, baik ia kita bertasbih subhanallah, baik ia kita bertahmid, bertakbir dan berhalqalah. Apa saja yang bisa mungkin kita uraikan, yang bisa kita lepaskan, yang penting adalah kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk meraih daripada Lailatul Qadar, sebab karena Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan, bermakna ia adalah bersih, bermakna ia adalah suci,
maka sucikanlah dirimu. Sucikanlah dirimu daripada hal yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Sucikanlah pakaianmu yang menghalangkan kita untuk ibadah kepada Allah. Sucikanlah tempat ibadahmu. Untuk menghalang diri kita adalah dekat kepada Allah. Bila kita masih dalam keadaan tidak bersih, memungkinkankah kita akan Allah pertemukan dengan seorang yang begitu bersih dan indah, sementara orang yang meminta dan bermohon itu orang yang tidak bersih dan indah? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita adalah mendapat membersihkan diri kita, pakaian kita dan tempat kita, baik ia melalui adalah mandi taubat, maka kita pun adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan memperbanyak adalah salat taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang saat ini yang ada bersama kita, tidak ada jaminan bagi kita untuk tahun depan Allah masih titipkan kepada kita apa tidaknya. Maka intinya untuk meraih daripada bulan malam Lailatul Qadar ini bermakna adalah Lailatul Qadar, malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang dijaga oleh para malaikat-malaikatnya Allah yang sangat suci. Tidak akan memungkinkan secara logis kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar bila diri kita adalah belum bersih adanya, baik ia secara zahiriyah maupun batiniyah. Maka perbaikilah niat kita bersama untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bila Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, maka mintalah ridho dan ampunan Allah. Allah berikan kita keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Tak payah kita banyak berkata, tak payah kita banyak meminta. Bila kita sudah selamat dunia dan selamat akhirat, insya Allah semuanya telah mencakup tentang hal apa yang mewakili daripada keinginan dan kemauan kita bersama. Maka di sebahagian hadis menjelaskan kepada kita untuk menunggu dan meraih malam Lailatul Qadar itu adalah dimulai ia beribadah dari malam 10 terakhir Ramadan, terutama ia adalah di malam yang ganjil daripada bulan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bermula ia daripada 21, 23, 25, 27 dan 29. Mudah-mudahan tanda orang-orang yang benar Allah berikan adalah kasih sayang, Allah berikan maghfirah, Allah berikan ampunan di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Mereka yang mendapatkan adalah malam Lailatul Qadar, maka setelah pasca Ramadan mereka itu nampak perubahannya daripada yang biasa untuk menjadi orang yang lebih baik dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala pendengaran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah Ramadan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.